A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan, hari yang ke-16. Moga-moga hari ini Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan dalam melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Salam marilah juga kita selalu limpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para penerus risalah beliau hingga yaumil akhir. Baik, pada kajian kita hari ini kita akan membahas satu lagi pelajaran yang kita bisa ambil dari ibadah puasa di bulan suci Ramadan, di mana ibadah saum, ibadah puasa itu mengajarkan kita tentang makna kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan saat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena orang yang saum misalnya, ketika dia menjelang berbuka puasa, dia akan bahagia, akan senang, bukan karena akan datangnya waktu makan dan minum semata, tapi lebih jauh itu, ia senang karena sudah menamatkan puasa pada hari itu, sehingga dia berhak mendapat pahala. Jadi itu kebahagiaannya. Selain bahagia berbuka puasa, juga bahagia karena berhasil menamatkan puasa di hari itu. Itulah kebahagiaan yang sebahagia-bahagianya ketika orang berpuasa di bulan suci Ramadan. Makanya kemudian doa ketika kita berpuasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, meskipun ini di Indonesia tidak begitu populer doanya, dimana doa yang diajarkan Rasulullah SAW itu menggambarkan bahwa berbuka puasa itu menggambarkan kebahagiaan yang hakiki, dimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk membaca doa ketika berbuka puasa. Dahaballahu doma'u wa ba'talat uruhu wasabat ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, urat-urat telah menjadi segar, dan pahala telah ditetapkan dengan izin Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika berpuasa, di mana tadi menggambarkan bahagianya seseorang. Kebahagiaan hakiki ketika orang berpuasa itu adalah yang pertama tadi, telah hilang rasa hausnya, urat-urat telah menjadi segar kembali, dan pahala telah ditetapkan dengan izin Allah. Jadi kebahagiaan hakiki itu kebahagiaannya itu ketika taat kepada Allah dan Rasulnya tadi itu. Kenapa? Karena setelah berbuka puasa, seluruh anggaplah tamatlah, telah berhasil, ya, dan itu berhak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berpuasa juga akan berbahagia dengan puasanya pada saat di dunia ini dan akhirat kelak tentunya. Ya, kenapa? Karena banyak janji dan janji dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, bahwa orang yang berpuasa itu dibukakan pintu surga baginya, surga royan namanya pintunya. Dan ini tentu akan tadi, bagaimana orang yang berpuasa itu akan berbahagia dengan puasanya. Pada saat di dunia juga bahagia karena berhasil berpuasa, kemudian di akhirat kelak pun akan mendapat kebahagiaan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
bagi orang yang berpuasa terdapat dua kebahagiaan kata Rasulullah. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka di dunia. Yang pertama. Dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan rohnya di akhirat nanti. Jadi orang yang berpuasa itu menurut Rasulullah SAW itu akan mendapatkan dua kebahagiaan tadi. Di dunia dia akan bahagia ketika berbuka puasa salah satunya. Dan yang kedua adalah bahagia nanti akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak nanti. Ini ya, jadi kebahagiaan ini diatur oleh Islam. Bagaimana ternyata kebahagiaan yang diajarkan oleh Islam adalah ya atau bukanlah kebahagiaan yang secara ini saja, secara jasadiah saja, secara apa ya, secara jasad. Tapi bahagia itu adalah ketika mendapat karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Islam, kata agama kita, kebahagiaan hakiki itu bukanlah dengan memenuhi kebutuhan jasmani saja, bukan hanya mengumbar hawa nafsu saja, bukan juga dengan memperturutkan syahwat juga, bukan. Tapi kebahagiaan hakiki itu ketika kita mendapat karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala di dunia maupun di akhirat, dan nanti kita akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kebahagiaannya menurut Islam itu. Jadi kebahagiaan jasad, kebahagiaan di dunia itu sebenarnya hanya bagian kecil dari kebahagiaan yang bagian dari kebahagiaan hakiki bagi orang-orang yang berpuasa tadi itu. Karena kebahagiaan hakiki tadi tidak hanya jasad, tidak hanya karena kita bisa memperturutkan hawa nafsu kita, syahwat kita, tapi kebahagiaan hakiki itu ketika kita mendapat karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala baik di dunia maupun di akhirat nanti, dan kita akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Yunus, katakanlah kata Allah, hanya karena karunia Allah dan rahmatnya lah, hanya dengan itulah kalian akan bergembira, karena hal itu lebih baik dari segala perkara yang kalian kumpulkan di dunia. Allah mengatakan demikian. Allah mencipta kita menyatakan hanya karena karunia Allah dan rahmatnya lah, hanya karena itu kalian tuh harus bergembira, bukan karena yang lain. Karena lebih baik tadi itu rahmat Allah tuh ya, dan karunia Allah itu lebih baik daripada perkara yang kalian kumpulkan di dunia, harta mungkin, ya tahta mungkin, jabatan dan sebagainya. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan karunia Allah dan rahmatnya. Makanya di dunia ini kita tuh dalam beraktivitas, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengharapkan karunia dan rahmatnya tadi itu. Karena kita ini belum pasti juga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada ungkapan dosa itu ya, perbuatan maksiat itu sudah pasti dosanya, sudah pasti. Tapi kalau ibadah itu belum pasti pahalanya. Karena apa? Kita tidak tahu ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak, puasa kita diterima oleh Allah atau tidak. Yang menerima atau tidak itu hanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala saja, hanya karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala saja. Makanya kita harus serius dalam beribadah itu supaya kemudian kita meyakinkan bahwa kita bisa masuk ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kebahagiaan hakiki dalam kehidupan individu tentu kita akan tidak akan kita dapatkan kecuali iman kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu ada. Wujud nyatanya apa? Wujud nyata dari iman dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah menjalankan syariatnya dalam kehidupan tentunya. Ya, jadi kebahagiaan hakiki seorang individu itu kita dan secara komunitas itu akan kita dapatkan kecuali dengan hanya dengan iman dan taat Allah Subhanahu Wa Taala. Wujud nyatanya tadi dengan menjalankan syariat dan dalam kehidupan kita dalam individu maupun bermasyarakat. Di mana ada seorang ulama mengatakan kebahagiaan itulah dari ridho Allah. Ya. Dan ridho Allah itu lahir dari ibadah, dan ibadah itu lahir dari keimanan. Artinya kebahagiaan hakiki secara individual maupun secara kemasyarakatan kita akan dapat kecuali
tanpa kecuali dengan iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi wujudnya adalah kemudian wujud iman dan taat Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan menjalankan syariat dalam kehidupan. Nah, oleh karenanya kita sebagai insan yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa, mari kita jadikan puasa ini sebagai momentum kita untuk memperoleh kebahagiaan hakiki tadi, kebahagiaan yang bisa kita wujudkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Karena yang kita harapkan, karena dengan ketaatan itulah kita insya Allah akan mendapat karunia Allah, akan mendapatkan rahmatnya, akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di luar itu agak susah kita untuk bahagia di dunia maupun di akhirat. Akan sangat aneh ketika ada seorang manusia mengejar-ngejar dunia begitu luar biasanya, kemudian mengabaikannya akhirat. Harusnya seluruh aktivitas kehidupan kita itu kita taat kepada syariatnya. Insya Allah aktivitas seluruh dalam kehidupan kita itu akan jadi bernilai pahala. Tapi kalau aktivitas kita di dunia ini justru malah tidak sesuai dengan syariatnya, maka ya bagaimana kita akan mendapat karunia, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ridhonya. Makanya jangan kemudian kita berpikiran bahwa wah yang penting aku bahagia di dunia, nanti di neraka di akhirat neraka nggak apa-apa, yang penting di dunia bahagia. Tentu tidak seperti itu. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu untuk bahagia secara hakiki. Kebahagiaan secara hakiki menurut Islam ya tadi itu kebahagiaan ketika kita itu mampu mendapatkan karunia, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan tadi kita melaksanakan seluruh kehidupan kita itu sesuai dengan syariatnya dalam kehidupan kita. Dan itulah kebahagiaan yang hati kita itu. Makanya semoga Ramadan kali ini kita bisa menginspirasi diri kita untuk meraih kebahagiaan hati kita sebagaimana orang-orang yang berpuasa ya. Semoga kita tidak terjebak dengan kebahagiaan semu yang tidak ada yang tidak akan ada ujungnya. Kebahagiaan semu itu yaitu apa? Sebatas mengejar kebahagiaan material saja, kebahagiaan jasadiah saja, kebahagiaan dunia saja, tanpa mengejar kebahagiaan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan iman kita, sehingga dengan iman kita tadi kita akan insya Allah akan menjalankan syariatnya. Karena dengan syariat itulah kemudian kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Itu saja yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Moga-moga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.